Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik dikabarkan hilang kontak usai terjebak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah sejak Selasa kemarin. Seluruh upaya komunikasi yang dilakukan dengan Wali Kota Sibolga hingga saat ini belum membuahkan hasil. Keberadaan Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik masih misterius usai dikabarkan hilang kontak hingga Kamis malam. Komunikasi dengannya terputus sejak ia melaporkan diri terjebak longsor di kawasan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Selasa siang. Wilayah tersebut kini terisolasi akibat bencana banjir dan longsor besar yang memutus akses jalan dan jaringan komunikasi. Upaya pencarian Wali Kota Sibolga terus dilakukan dengan mencari informasi dan menjalin kontak dengan Syukri. Namun seluruh upaya komunikasi yang dilakukan hingga saat ini belum membuahkan hasil. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara terus meluas hingga ke Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu turun langsung membantu pengendara yang terjebak banjir. Utara terus meluas hingga ke kota Medan. Di lokasi kampung Aurum Medan Maimun, ketinggian air hingga 1 meter hingga menyulitkan warga untuk beraktivitas dan keluar dari permukiman. Petugas gabungan turun langsung untuk mengevakuasi warga. Mereka berkeliling rumah untuk mengevakuasi warga yang terjebak di atap rumah mereka. Evakuasi terus dilakukan di tengah hujan deras yang turun tanpa henti. Banjir merendam kota Medan hingga malam hari. Polda Sumatera Utara menerjunkan 5 kompi personil untuk membantu masyarakat di sejumlah titik bencana. Kapolda Sumatera Utara turun langsung untuk membantu warga yang terjebak banjir. Sampai hari ini kami lagi mendata semuanya, personil kami semua turun ke jalan untuk bisa membantu masyarakat. Tapsar sampai sekarang masih isolasi, besok akan diusahakan untuk masuk bersama Puspida datang ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Sudah mengirimkan sekitar 5 kompi ke wilayah Sibolga untuk membuka jalur dari wilayah Tapeng, dari Padang Sepuan, dari Asahan, mencoba untuk membuka jalur sampai ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Banjir di kota Medan juga merendam kompleks rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Selain merendam pekarangan rumah dinas, air juga masuk ke dalam ruangan rumah dinas gubernur, termasuk merendam mobil yang terparkir di halaman. Bahkan ketinggian banjir di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara mencapai 1 meter. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari menilai polemik ijazah Jokowi tidak perlu berlarut-larut. Diduga isu itu dibiarkan berlarut agar Presiden ke-7 Joko Widodo tetap masuk di radar media. Benarkah demikian? Apa yang menyebabkan itu ijazah berbeda dengan ijazah lain yang perlu bisa difoto dan divideokan? Emang khusus ijazah Pak Jokowi luntur begitu kalau difoto? Rusak kan tidak? Ada sesuatu yang membuat publik menarasikan Akhirnya di pikiran narasi yang nggak perlu itu yang tidak perlu itu muncul dan itu kan harus dicegah oleh seorang presiden dan mantan presiden agar rakyat ini tidak ribut soal hal-hal yang menurut saya tidak penting. Kecil sekali ini soalnya. Tapi gara-gara pemiliknya membuat seperti itu, jadi inilah berputar-putar lah ya. Ada yang bilang ini supaya radar Pak Jokowi di media tetap terjaga. Ya bisa saja orang berperspektif begitu ya. Karena hampir tiap hari loh sekarang berita soal Pak Presiden ya. Dan view mengalahkan presiden yang sedang menjabat loh. Kan 1 tahun nih, 1 tahun dari November tahun lalu dan Oktober tahun lalu, Oktober tahun sekarang. Itu 1 tahun. Pernah nggak Bang Gaib melihat 1 bulan itu tidak ada berita soal Pak Jokowi? Saya nggak pernah, ada selalu.
Benarkah demikian? Saksikan penuturan pakar hukum tata negara Ferry Amsari terkait polemik ijazah Joko Widodo yang dibiarkan berlarut kepada jurnalis Indonews Pung Purwanto dan Ike Kusuma dalam program To The Point aja malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindonews TV pemirsa. Indonesia sendiri, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan jajarannya memberikan bantuan kepada korban banjir Sumatera. Bantuan sebanyak 4 pesawat dikirim ke 3 lokasi terdampak banjir bandang di Sumatera. Jumat pagi, pemerintah kembali mengirimkan bantuan sebanyak 4 pesawat, yaitu 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400. Sebelumnya, pemerintah sudah mengirimkan bantuan sejak tanggal 25 November 2025. Bantuan dikirimkan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak bencana seperti 150 tenda, 64 perahu karet untuk evakuasi, genset listrik, alat bantu listrik, 100 alat komunikasi, bahan makanan siap saji, tim medis dan obat-obatan. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait penanganan bencana di sejumlah daerah di Sumatera kemarin sore. Rapat digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas membahas bencana yang terjadi di Pulau Sumatera hingga perekonomian daerah. Akibat banjir bandang, rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ikut terendam. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan.